Pasca insiden penjarahan, rumah mewah Uya Kuya dan Astrid Hairunisa berangsur mulai dirapikan kembali oleh pekerja yang diutus keduanya. Bagian depan rumah sudah dibatasi penutup dinding sementara. Namun hingga kemarin Uya Kuya maupun Astrid belum tampak terlihat langsung ikut membereskan rumah yang luluh lantah oleh para penjara itu. Lantas benarkah Uya Kuya dan keluarganya masih trauma untuk kembali ke rumah yang dibangun dari hasil keringat mereka di dunia hiburan selama berpuluh tahun ini? Saya belum ngecek rumah sama sekali. Sekarang ini baru pertama kali saya berani untuk keluar, yang rame-rame ketemu orang, dan saya nggak nyangka juga tiba-tiba banyak teman-teman wartawan. Tadi saya belum terlalu siap juga untuk diwawancara. Kalau saya waktu di lokasi itu emang kaca yang di depan itu pertama kali dipecahkan. Iya, ini kaca yang di depan ini adalah kaca pertama dipecahkan yang buat orang makin ringas. Ada satu orang, kalau nggak salah ada video yang tersebar emang satu orang itu yang memecahkan duluan. Dia masuk pertama sendiri, dipecah ke sana, yang lain juga ikut manjat ke atas dan pagarnya dihancurkan. Ini hancur ini pagar, bolong. Kalau bisa dibilang ini bolong. Cuma bawa 4 baju doang. Cuma bawa 4 baju dan benar-benar di situ kita tidak sempat keluarin apa-apa, cuma bawa 4 baju sama bawa mobil udah. Jadi kalau dibilang kita ninggalin rumah, emang ninggalin rumah dalam keadaan emang bingung karena kita nggak nyangka juga orang bakal masuk kayak begitu. Saya berani bertaruh ya. Dan saya berani memastikan bahwa perabotan yang ada di rumah ini, rumah yang uang yang dipakai untuk bangun rumah ini murni semua dari hasil kerja beliau. Tangis itu seiring waktu sudah berangsur reda dari wajah istri Uya Kuya, Astrid Hairunisa. Tapi insiden penjarahan massa yang telah meluluh lantahkan seisi rumah itu bukan saja menyisakan trauma, tapi sejumlah barang kesayangan Uya yang belum sepenuhnya dikembalikan penjara seperti kucing, kasur pribadi, surat berharga, hingga satu-satunya foto pernikahan yang menempel di dinding yang hingga kini belum kembali. Melalui Instastory miliknya, Uya menulis dengan kalimat memelas, "Siapapun yang nemu foto ini tolong dikembalikan dong, saya nggak punya lagi fotonya," tulis Uya dengan emotikon nangis. "Taruh aja di depan rumah saya, please," tulis Uya sambil membubuhkan emotikon memelas. Sampai sekarang saya barang-barang kembali belum ada. Cuma tadi polisi sudah menemukan satu bundel yang isinya ada foto Astrid, ada akta jual beli, tapi saya belum lihat tuh akta jual beli apa. Ya. Kayak rumah ya. Iya, Kita pasti. belum ngecek, kan? Iya. Saya emang disuruh buat ngerekam orang-orang yang mengambil barang-barang Bapak dan kucing-kucingnya Bapak. Supaya apa? Supaya kita bisa melacak orang-orang ini gitu. Dan emang sudah diproses kan, beberapa sudah kembali, beberapa sudah dibalikin. Emang bernegosiasi, Bapak tidak mau menunjukkan jalur hukum. Foto pernikahan dengan Astrid yang dihelat pada 16 Mei 2003 silam jelas sangat berkesan bagi Uya maupun Astrid. Apalagi foto dinding itu disebut-sebut hanya tersisa satu dari sekian foto pernikahan yang sempat diabadikan melalui video. Saking berharganya kenangan itu, bahkan Uya yang telah mengikhlaskan insiden penjarahan masa itu tetap berharap beberapa barang berharganya bisa dikembalikan para penjara yang kini tengah ditangani Polres Jakarta Timur. Tadi dihimbau bahwa kalau seperti ada kesadaran dari pihak-pihak pelaku yang mengambil, terutama kucing, foto-foto, surat-surat berharga gitu kan ya, segera bisa dikumpulkan informasi ke RT atau ke RW masing-masing. Ya, video pernikahan antara Uya dan Astrid yang digelar pada Mei 2003 silam dengan tema Cinderella itu bahkan pernah diposting Astrid melalui akun TikToknya pada 26 Juni 2024 lalu. Tak ketinggalan putrinya Cinta Kuya juga sempat ikut memposting momen syarat kenangan bagi sang ayah dan bundanya tersebut.
Saking begitu membekasnya, Uya mengaku anak-anak sempat menangis kala rumah penuh kenangan itu harus ludes isinya dijarah masa. Apalagi ada banyak kenangan tersimpan di rumah nan mewah yang kini berangsur mulai dirapikan para pekerja Uya dan Astrid ini. Lantas benarkah hingga kemarin Uya dan Astrid sama sekali belum terjun langsung membereskan rumahnya? Bagaimana nasib kucing kesayangannya yang hilang? Benarkah sebagian berangsur sudah ditemukan polisi dan tim pencari yang dibentuknya sendiri? Ada 13 yang sudah kembali dari 23 yang tercatat. Kucing sampai saat ini, sampai tadi malam yang di tangan kita sudah 3. Kalau ada yang menemukan, hubungin ke IG-nya Tamara Asjikin, ada di share di Instagram saya. Ya, Mas Serena masih di shelter, tapi sampai sekarang saya masih belum bisa, tim saya, teman-teman saya masih belum bisa nengok kucingnya. Tapi tadi saya udah berkomunikasi dengan Serena. Udah banyak sih Mbak, udah banyak yang ngembaliin, terus mau ngembaliin tapi nggak jadi gitu ngembaliin ya. Maksudnya dia mau ngembaliin tapi dengan pemerasan, dengan apa gitu ya. Karena dia dengan pemerasan, dengan dia minta imbalan, ya kondisinya kita sorry itu saya akhirnya kita polisikan. Tapi alhamdulillah hari ini kami bertemu langsung dengan timnya Mas Uya Kuya. Kami sangat bersyukur ya. Artinya kita tahu lah Mas Uya ini hari ini menjadi korban ya. Beliau menjadi korban dan beliau mengalami kerugian baik material maupun imaterial. Tapi alhamdulillah beliau berjiwa besar untuk menerima semua apa yang terjadi, dan insya Allah ada upaya hukum selanjutnya yang dapat ada setidaknya ada upaya perdamaian antara pihak pelaku dengan pihak korban langsung atau Mas Uya Kuya dengan keluarganya. Teman-teman di luar sana yang mungkin masih pegang anabul-anabul dari keluarganya Uya Kuya, mohon bantuannya untuk dikembalikan secepat mungkin, sesegera mungkin. Karena apa? Dikhawatirkan kalian juga tidak bisa merawat dengan baik dan nanti akhirnya kucing-kucing itu yang menjadi korban. Uya bukan saja harus kehilangan barang-barang berharga dengan kondisi rumah yang hancur lebur hingga harus direnovasi kembali. Tapi bersama Eko Patrio, Nafa Urba dan Ahmad Syahroni yang sudah dinonaktifkan hingga gajinya dicabut. Belakangan malah status keanggotaan mereka sebagai anggota DPR RI terpilih terancam akan kehilangan setelah isu pergantian antar waktu alias PAW menggema di berbagai laman pemberitaan. Jika PAW terjadi, artinya status Uya Kuya, Eko, Nafa dan Syahroni bukan saja dinonaktifkan, tapi dipecat statusnya sebagai anggota dewan. Dan mereka otomatis akan menjadi rakyat biasa. Lantas mungkinkah Uya sudah mengikhlaskan semua keputusan itu? Benarkah ia juga akan keluar dari gelanggang politik dan kembali menekuni dunia selebritas? Sekarang fokus saya emang urus keluarga saya, mertua saya, ibu saya, karena itu kan tempat tinggal orang tua, mertua saya juga di rumah itu juga.